Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik aja dan juga sehat-sehat ya. Jadi di video aku kali ini aku tuh mau nge-share pengalaman pribadi aku yang baru aja aku alamin kemarin, tepatnya tanggal 2 Februari tahun 2022. Ini bener-bener baru kemarin banget. Jadi aku tuh menjadi salah satu korban penipuan modus terbaru. Ini bener-bener pengalaman pribadi aku dan aku bakalan sertain semua bukti-buktinya, kayak chattingan, terus juga sama beberapa video ataupun foto yang bakal nanti aku lampirin di video ini. Cuma jujur aku tuh kayak masih takut, shock sama trauma gitu loh. Jadi kayak kadang kalau tiba-tiba keinget yang kejadian semalam kemarin itu, aku kayak gemeter sendiri, terus langsung deg-degan kenceng banget, terus kayak panik gitulah. Kayak sekarang aja ini aku mau nyeritain ke kalian, aku kayak panik gitu. Tapi aku harus banget ceritain ini karena aku nggak mau sampai ada kasus-kasus penipuan yang sama kayak yang aku alamin. Jadi mudah-mudahan dengan video aku ini kalian bisa mendapat pelajaran. Terus juga mohon banget untuk kalian share ke teman-teman kalian ataupun keluarga kalian tersayang yang mungkin kurang paham bagaimana cara menghadapi penipu. Aduh, demi Allah ini aku takut banget ceritainnya. Oke, aku bakalan ceritain mulai dari awal banget. Jadi gini, awalnya itu aku kan mau jual handphone pribadi aku, yaitu iPhone 12 Pro Max. Mungkin buat teman-teman aku yang udah temenan sama aku di Instagram itu pernah sempet ngeliat kalau aku pernah ngiklanin handphone aku yang 12 Pro Max itu di Instagram, IG Story, dan juga aku ngupload di beberapa aplikasi buat jual beli online barang bekas gitu. Nah, salah satunya adalah OLX. Di sini aku mau ceritain benar-benar pure kalau penipu itu benar-benar ada di mana aja ya. Jadi kalian harus hati-hati banget. Singkat cerita, aku upload di beberapa aplikasi yang tadi aku bilang dan salah satunya di OLX. Nah, pada saat aku upload itu, aku udah upload lumayan lama kan. Cuma kejadiannya kemarin di jam 9.05 pagi itu ada orang yang ngeliat nomor telepon aku di OLX. Jadi kan kalau seandainya di OLX itu kita bisa tahu siapa yang ngeliat nomor telepon kita. Oke, terus nggak lama, cuma berselang 1 menit di 0906-nya itu ada orang yang ngechat nanyain iPhone 12-nya masih ada. Nah, karena aku pikir oh ini mungkin yang di OLX tadi nih yang baru jam 9:05 ngelihat nomor aku, berarti dia serius. Karena kan biasanya kalau orang serius kayak gitu. Aku tanggepin, semua masih normal-normal aja. Terus aku bilang iya masih, sampai dia nanti aku bakalan lampirin chattingannya, terus juga sama yang tadi ya beberapa foto ataupun video. Nanti mungkin muka orangnya juga bakal aku blur dan lain sebagainya, tapi intinya aku mau ceritain dulu. Di sini tiba-tiba pokoknya kayak ada beberapa chattingan gitu, terus aku lupa ya isinya. Intinya dia minta untuk difotokan yang terbaru, sedangkan itu bener-bener foto real dan foto terbaru aku, maksudnya foto handphone terbaru ya. Terus aku bingung dong, kayak itu semuanya iklan yang saya iklankan, saya upload di iklan itu baru kok foto-fotonya. Terus dia bilang yang mana ya, kayak gitu. Terus aku juga bingung, loh emang dia lihat iklan aku yang di mana gitu kan. Aku mikir oh mungkin dia lihat yang di Instagram, OLX, ataupun di ada salah satu aplikasi juga. Terus aku mikir ya udah deh, nggak ada salahnya ntar ya. Tapi karena aku lagi sibuk kan, aku kebetulan kemarin itu mau nemenin babyku untuk vaksin di klinik. Singkat cerita, tiba-tiba dia nelpon, ngomongnya sih masih normal ya menurut aku. Dia nanya, Bu, itu iPhone-nya apa ya, aku lupa deh. Intinya dia nanya netnya berapa, pokoknya intinya dia nanya netnya berapa. Jadi aku kan emang pasang harganya tuh beda-beda, maksudnya awalnya sekian dan terakhir jadi sekian gitu. Aku pasang di 16.750, terakhir 16.750. Terus dia bilang netnya berapa Bu? Aku bilang oh 16.500.000 deh Pak, silakan diangkut, aku bilang gitu. Terus dia bilang oh oke Bu, yaudah kalau gitu kapan ya bisa dilihat. Nah berarti kan aku mikir oh alhamdulillah nih, serius, buyer serius. Oke.
boleh kok pak hari ini kapan aja, cuma paling abis saya pulang anterin anak saya vaksin ya, sekitaran jam 2-an gitulah. Oke, udah. Terus dia tapi minta dulu foto, Bu boleh nggak tolong difotoin terbaru. Aku bilang ya boleh aja, ini masih via telepon ya, udah bukan chat lagi. Boleh aja pak, tapi maaf, kardusnya aja, dia bilang gitu, kardusnya aja. Boleh sih pak, tapi maaf, kan di belakang ada nomor email, jadi paling nanti saya tutup ya. Oh ya nggak masalah bu, silahkan tutup aja. Oh, oke, baik pak. Udah aku fotoin, ada 3 foto dengan posisi yang tulisan email di bawahnya itu, aku tutup, aku kirim. Terus udah nih, terus oke bu, nanti minta Sherlock ya. Nah cuma kan aku mikir, udah deh ntar aja, toh juga aku masih mau ke klinik nih, belum pulang. Kayak nanti mungkin kalau aku udah di jalan pulang atau aku udah nyampe rumah, aku bakal Sherlock. Singkat cerita, di sekitaran jam-jam 12 mungkin ya, jam 12 atau setengah 12 itu aku udah selesai dari klinik, anakku udah selesai vaksin. Bukan jam 12, jam setengah 1 udah selesai vaksin. Terus abis itu udah kita on the way mau pulang, tapi sempat mampir dulu karena mau makan siang. Di tempat makan itu dia nelpon lagi, terus dia nanya, Bu gimana, bisa di jam berapa? Ya pak, palingan jam-jam 2, jam 3 kali ya, soalnya saya lagi makan nih di rumah makan. Oh gitu, ya udah bu, oke. Bu, ini kan saya lagi di Semarang. Nah ini udah mulai masuk nih, ini kalian harus perhatiin baik-baik ya. Bu, saya kan lagi di Semarang nih, bisa nggak kalau sorry, sebelum dia nelpon ini dia sempat ngechatting aku. Emang pas aku lagi sambil makan, dia ngechatting aku, dia bilang bisa nggak kalau via Shopee aja. Terus kan aku kan orangnya tuh hati-hati banget ya, dan aku mikir ada beberapa kemungkinan kalau kirim via Shopee. Satu, aku takut kurirnya kurang menangani dengan baik si paket itu, nanti misalkan handphone aku pecah dan lain sebagainya, padahal handphone aku tuh baik-baik aja aku kirim, nanti dia ngeklaim aku yang macam-macam. Terus ya ada beberapa hal juga lah. Terus juga kan ada kayak ini, yang terparahnya adalah misalkan kurirnya nakal, diambil tuh handphone jadi cuma dus kosong, sedangkan aku bener-bener ngirim handphone itu. Nah aku mikirnya ke situ, jadi aku bilang udah pak, kalau serius datang aja, cek sampai puas, nanti kalau oke baru bapak transfer. Oh oke. Nah baru masuklah ke yang dia telepon itu pas aku lagi di rumah makan. Pas dia nelpon itu dia bilang kalau dia lagi di Semarang, jadi dia yang bisa datang itu sepupunya mau datang untuk ngecek dan lain sebagainya, baru nanti dia transfer. Oh oke. Terus aku bilang oke, berarti saya tunggu transferan dari bapak ya, baru handphonenya saya kasih ketika udah selesai pengecekan. Oh iya bu, kayak gitu. Oke. Nah tapi ada yang aneh, dia bilang gini, Bu tolong ya, bisa nggak dipastiin nanti jangan bilang ke sepupu saya kalau saya tuh beli HP. Jadi sepupu saya ini cuma ngambil doang bu, bener-bener ngambil doang. Terus pokoknya ibu jangan sampai bilang ya kalau itu handphone saya yang beli, saya yang bayar, soalnya takut dia nanti ngomong ke istri saya, terus istri saya marah. Itu sih sebenarnya udah aneh, tapi aku masih mikir oh mungkin dia mau yang nggak mau sampai ketahuan gitu. Terus aku pikir oh ya udah nggak ada masalah kok pak, aku masih coba berpikiran positif kan. Singkat cerita setelah itu udah selesai. Oh ya udah pak, nggak ada masalah. Oke makasih ya bu. Ya udah tutup. Terus kita pulang. Pas pulang udah sampai rumah aku kabarin dong, pak mau datang jam berapa, saya sudah di rumah kayak gitu. Terus bapak dari mana ya, dia bilang dari Koja. Aku tanya ke suami, katanya itu di daerah Tangerang. Oke. Terus aku bilang lagi, Pak ini fixnya datang di jam berapa ya? Nggak lama dia nelpon, itu posisi kan aku udah di rumah. Dia nelpon di depan suami aku, dia bilang kalau mungkin sepupunya itu bisa di sekitar jam 5-an lah. Oh ya udah nggak apa-apa pak, ya udah aku coba tunggu. Terus nggak lama kemudian pas aku lagi mandiin anak-anak ya kan, dia nelpon, cuma nggak keangkat 2 kali. Terus aku telepon balik, kenapa pak? Aku pikir dia sudah sampai kan, maksudnya sepupunya itu udah sampai depan rumah aku. Terus aku coba tanya, ada apa pak? Bu ini sepupu saya belum bisa datang ya, paling agak maleman. Oh ya udah nggak apa-apa, atur aja pak. Nah di situ tuh aku udah kayak, nih orang gimana sih, tadi perasaan pas di rumah makan aja dia yang heboh kan.
dia yang nanya-nanya, udah di mana Bu, kapan bisa dilihat, kayak gitu-gitulah. Terus udah minta Sherlock, heboh, minta alamat lengkap. Oke, aku bilang ya udah Pak, atur aja lah, aku bilang gitu. Oh ya udah Bu, atur aja nih ya, malam udah. Ternyata emang itu aku udah feeling gak enak kan, dari awal tuh aku bener-bener udah feeling gak enak. Dan semua yang aku chattingan ataupun aku teleponan itu aku cerita ke suami dan sepengetahuan suami semuanya. Jadi aku ngerasa ini ada yang sesuatu aneh gitu, bener-bener aneh. Ini salah satu yang harus kalian pelajarin ya. Kalau semesta dan diri kalian sendiri udah bilang ini bakalan ada sesuatu yang aneh, kalian harus percaya itu, karena insting kita itu kuat banget. Nah, aku udah bilang, Bang, aku panggil suami aku, Bang, aku nanti minta ditemenin ya, karena ada orang yang mau ini transaksi. Aku kebetulan kasih alamat rumah ya, bukan COD-an di tempat lain ataupun apapun. Aduh, demi Allah ini aku deg-degan banget. Singkat cerita, alhamdulillah di rumah aku itu lagi ada saudara suami yang kebetulan orang penting juga, maksudnya orang polisi gitu ya. Dan kita cerita, suami aku cerita ke dia, terus dia bilang ya udah nanti ditemenin. Jadi kita bertigaan tuh. Pas orang itu yang orang ini namanya Jaya, orang yang ngehubungin aku via OLX, yang ngakunya lagi di Semarang, yang ngakunya nanti sepupunya akan datang. Itu namanya Jaya ya. Si Jaya ini ngehubungin aku di sekitar kalau nggak salah jam-jam 7:30 deh, jam 7 atau jam 7:30 aku lupa. Bu, itu sepupu saya sudah sampai. Oh iya Pak, sudah di titik katanya. Oh iya Pak, dia pakai motor fiction warna merah. Oh oke. Dah, aku lihat dong keluar, cekrek, pas aku lihat pagar, fictionnya warna putih. Oke, aneh nih. Dah, terus aku bilang, Mas masukin aja motornya. Ya udah, dia masukin. Terus aku persilahkan masuk ke rumah, masuk ke dalam ruangan tamu. Di situ udah ada suami aku dan juga saudaranya suami aku. Jadi ya posisinya itu handphone belum aku kasih ke dia kan, jadi kita suruh persilahkan duduk dulu. Terus masnya mungkin mau ngecek handphone, jadi aku ambilin dulu nih dari kamar. Pas aku ambil, aku turun, aku kasih. Semuanya tuh normal, bener-bener dicek dulu sama dia. Kebetulan kan kalau iPhone itu kan kalau kita udah ya ini niatnya udah mau jual gitu kan, harus kita kosongin kan semuanya. Aku udah logout iCloud, aku udah reset pabrik. Jadi dia tuh pas sambil ngecek, ngecek fisik dulu kan, mungkin dia mau ngelihat tuh ada lecet apa enggak gitu. Terus oke, terus dia mulai megang handphone. Dia bilang, Mbak, ini iCloud-nya udah nggak ada ya. Jadi orang ini namanya Rizky ya, dia ngakunya Rizky. Jadi dia ngecek, terus dia ya udah dia ngecek. Terus aku nggak ngerti ya, iPhone tuh ternyata bisa masuk tanpa masukin iCloud atau gimana, aku nggak paham. Tapi intinya si handphone aku ini yang mau aku jual, iPhone 12 Pro Max aku ini, pas dia mau balikin, karena kan aku kan kontek-kontekan terus tuh sama si Jaya di chat ya. Aku bilang, Pak, ini sudah, aku sempat foto tuh si Rizky-nya, si sepupunya yang lagi ngecek. Terus aku bilang, Pak, ini sudah sampai ya, lagi dicek. Pak, dia minta nomor rekening. Terus aku kirim nomor rekening si Jaya ini. Terus dia bilang, Bu, jangan sampai ketahuan ya kalau sama sepupu saya kalau saya yang mau beli handphone. Oke Pak, aku kan tahu lah privacy gitu. Terus pas udah dia mungkin udah selesai pengecekan, ini pengecekan pertama ya, dia kasih ke aku, masukin lagi ke dalam dus. Oh ya dah, aku bilang aman nih, alhamdulillah. Udah aku pegang dulu, karena kan uang belum masuk di aku, karena aku mutasi terus tuh BCA dari semenjak si Jaya itu minta nomor rekening aku. Aku buka, karena dia tutup lagi kan segelnya. Pas aku nyalain, kok pakai passcode. Dia masukin passcode, si Rizky itu masukin passcode, dan aku nggak tahu passcode-nya apa. Passcode tuh password ya. Loh Mas, kok di passcode sih Mas?
Terus iya, enggak mas, buka dulu mas passcode-nya, aku bilang gitu. Terus dia kayak ragu-ragu gitu mau buka passcode-nya loh. Terus aku bilang, loh mas ya dibuka dulu dong mas, kan mas cuma ngecek doang. Aku bilang gitu. Oke, dia pencet lah passcode-nya. Terus dia kasih tahu passcode-nya tuh 000. Langsung aku matiin passcode-nya dan aku bilang, ya Allah ini kenapa ya iCloud gimana nih, aku takut dia udah masukin iCloud terus aku nggak bisa log out, nanti kan malah jadi kekunci kan iPhone aku kan. Ternyata alhamdulillah enggak, semuanya aman, bener-bener aman dah. Aku pegang nih handphone aku terus tapi kan aku lihat, oh ya udah handphoneku udah di tangan aku kok, udahlah aman. Aku bilang, nih mas, tadi kan mas belum sempat ngecek nih suaranya segini ya mas. Terus ini baterai health-nya, kalau iPhone kan ada baterai health-nya. Terus aku taruh dulu nih handphone aku di atas meja. Aku pegang handphone aku, yang handphone pribadi aku yang emang aku pakai. Gak lama dia ngambil handphonenya yang 12 Pro Max itu yang mau aku jual. Dia pencet-pencet, feeling aku udah nggak enak. Kayaknya dia pakein passcode lagi. Terus aku bilang, mas ini mas balikin handphone saya. Dia langsung tarik. Terus pas abis dia tarik, dia langsung ngomongin, apaan ini kan handphone saya. Dia mau muter ke kiri gitu, kayak dia langsung mau kabur. Suami sama saudaranya suami aku itu langsung nangkep karena dia sudah ada handphone iPhone 12 Pro Max aku itu sudah dalam ininya dia kan, genggaman dia, dan dia mau kabur gitu loh. Jadi disergap dong, dia ngelawan, bener-bener ngelawan suami aku dan sepupunya suami aku itu. Terus aku langsung refleks teriak maling, bener-bener kenceng banget sampai satu rumah itu bener-bener semuanya pada keluar kan, ada papa mertua aku, ibu mertua aku, ada bibi. Aku langsung lari keluar, sedangkan posisi aku tuh lagi hamil gede. Aku loncat dan aku teriak minta tolong bantuan orang. Aku takutnya dia itu punya senjata tajam, jadi mau ada berapa orang pun yang megang dia, kalau dia punya senjata tajam kan itu bahaya kan. Setidaknya aku harus manggil bantuan dari luar. Dan alhamdulillahnya tuh rumah aku tuh jalan raya, jadi aku langsung dibantuin sama orang-orang, langsung pada masuk. Dan ada langsung gak lama dari situ, pokoknya aduh aku lupa banget kejadiannya, kayak cepet banget gitu. Intinya security datang, terus Pak RT datang dan lain sebagainya datang. Dan si Rizky ini hampir mau dipukulin massa karena kan orang-orang kan langsung masuk ke rumah aku kan. Terus tapi untungnya tidak ada pemukulan ya di sini, sama sekali tidak ada pemukulan, tidak ada penyiksaan, tidak ada si Rizky itu dipukul sedikit pun pokoknya. Tapi ya memang diamankan, tangannya tuh kayak diikat gitu di belakang. Di situ kita bener-bener langsung aku bilang, ya Allah ini gimana sih, ini aku ditipu apa bagaimana sih, kayak gitu loh jadi mikirnya. Terus dia aku mikirnya dia itu kan komplotan penjahat ya, jadi kita tuh mau bawa ke polsek terdekat untuk ya udah untuk diselesaikan di sana gitu loh. Jadi nggak ada massa ataupun apa gitu loh, jadi bener-bener semuanya clear. Singkat cerita, kita sempat karena Pak RT kan udah datang, semuanya harus sepengetahuan RT dulu, RT dan RW. Jadi RT dan RW pengen tahu dulu kejadiannya seperti apa. Aku jelasin, sama suamiku juga jelasin, dan dia juga yang posisinya sudah diamankan itu menjelaskan juga versinya dia. Kan? Di Facebook. Ya. Nah setelah itu saya tanya di Facebook. Siapa namanya itu di Facebook? Handoko Wijoyo kalau nggak salah. Okay. Nah, iPhone. Ya iPhone. Nah setelah itu saya nawar gitu, yeah. Mas nanya harga. Setelah itu saya dia nawarin 10 juta. Nah udah oke, kata saya teh. Nah setelah itu dikasih WA-nya, nih mas kontak WA aja ke saya. Nah setelah itu mas nanti bilang ke teman saya aja, saya titipin HP-nya di teman saya, teman kantornya. Tadi Mas bilang tadi ya. Teman kantor. Ya. Nah, itu di chat semua atau di telepon? Di chat. Di chat. Ada ya berarti ya? Ada di chat di WA. Nah setelah itu udah di chat di WA, dia ngasih titik location-nya di sini ya, Sherlock-nya di sini. Nah ya udah saya datangi setelah saya pulang kerja. Tadi jam 6 saya pulang kerja, sampai ke sini barusan gitu. Nah sebelum itu saya
masukin dulu uang ke aplikasi Dana 10 juta. Nah setelah itu beliau ngasih tahu, nanti bilangnya kamu sepupu saya ya, kata Bang Jana gitu. Nah setelah itu ya udah, ya Bang, kata saya teh, saya kira ya ya Mbak sama Masnya tuh temennya Bang Jana, saya kan nggak tahu ya. Oh, ya. Jadi kan saya pembeli, namanya pembeli kan nggak ada yang tahu. Jadi saya COD ngelihat barangnya. Nah, tadi juga kan saya ngecek ngelihat barangnya, makanya saya nanya, Mbak ini kenapa iCloud kosong, terus juga ya password yang nggak ada. Saya itu kan harus masukin password, kalau nggak masukin password nggak bisa ke pengaturan selanjutnya. Nah, saya masukin ya itu tadi yang 000. Kalau saya ada maksud lain ya nggak akan saya kasih tahu lagi. Tapi saya ngasih tahu lagi kan kombanya 5000. Nah setelah itu saya kira tuh udah Bang Jana nelpon lagi, kalau udah transfer ya nanti saya bilang ke teman saya kasihin. Saya transfer 10 juta. Ada buktinya di sini ya? Ada. Ya, oke. Nah setelah itu udah ditransfer, terus tiba-tiba emak sama mbaknya langsung ini saya megang, saya langsung ini. Megang gimana maksudnya? Ya langsung nyerang ke saya. Nyerang gimana? Kamu jangan Nyerangnya jangan gimana? berbohong di sini. Ya, kamu ngomong jujur. Ya Allah, ada sih. Enggak, maksudnya nyerang dalam posisi Nyerang gimana? Nyerang itu banyak kategorinya loh. Tadi handphone kamu. Duduk saya Pak, duduk di sini. Nah, terus? Saya kan udah transfer, ya udah ditransfer ke Bang Jana. Kata beliau, ya udah langsung kasihin aja, nanti saya bilang ke teman saya yang teman kerja itu. Terus tadi saya bilang sama istri saya, kamu bawa dulu HP-nya, kan karena belum ditransfer di sini. Belum ditransfer ke bawa saya. dulu HP-nya. Terus Nah, saya minta saya handphone tahu. ke kamu, Enggak. kamu lari. Kenapa lari? Kamu lari. Nah, yang saya nggak ngerti itu Bang Jana sama kalian tuh, Bang Jana tuh siapa? Saya nggak tahu. Sekarang gini, kamu sudah transfer. Sudah Sudah transfer. Ada buktinya semua. Ada. Chatnya semua. ada. Kita selesai sekarang di kantor polisi. Saya juga berbaik hati, pengen ngebantu kamu, ya. Kalau memang kamu Kalau korban. memang tidak apa-apa, Ya, saya ini korban. semua diselesaikan di polisi. Karena kami ini udah semua disaksikan Siap, Pak RT, sudah Pak saksi. ini ya. Semua. Saya karena berbaik hati sama kamu ada Ya. bukti semua. Kita ada video ini. Kita semua. juga ada video, ada bukti semua, ada Kalau kamu chattingan. nggak salah, kita Ya. bantu itu si Jana itu kita cari di polisi. Oke? Nah, kenapa pas udah tahu orangnya kayak gitu, kenapa nggak nyelamatin saya gitu? Saya belum transfer, makanya saya udah curiga. Ini beda urusannya karena apa? Kamu kenal Jana, di sini nggak kenal. Iya, Itu makanya intinya. saya Kamu dia kan sama-sama nggak tahu. tadi saya udah bilang itu kuncinya Bang Jana. Jadi kalau versinya dia itu dia juga tertipu. Dia sudah transfer sejumlah uang sebesar 10 juta ke si Jaya-Jaya itu. Nah, tapi kan di situ kita nggak mau tahu kan. Bener-bener ini posisinya aku mikirnya nggak, pokoknya kita harus selesaikan ke kantor polisi dulu gitu loh. Nah, pas udah selesai dia ceritain, tapi aku videoin semua. Aku bilang enggak, ini harus diselesaikan di kantor polisi. Udah ke kantor polisi, terus aku ceritain semuanya. Terus juga polisinya coba untuk dengar juga cerita versinya dia. Jadi kalau dari versinya dia, si Rizky ini ngeliat iklan di Facebook bahwa ada iPhone 12 Pro Max yang dijual sebesar 10 juta rupiah. Nah, ternyata yang jual ini bukan aku, tapi si Jaya ini. Jadi aku yang punya iPhone 12 Pro Max, Jaya ini orang tengah yang kita sebut aja B ya. Aku A, B, sama si Rizky ini C. Jadi aku ngejual iPhone 12 Pro Max, dia nawar ke aku, dia menawarkan ke Facebook yang ditangkap sama si Rizky ini, si C ini menangkap untuk iklan itu. Setelah gitu, yang kontek-kontekan untuk iPhone aku ini adalah si Jaya, bukan aku langsung sama Rizky. Jadi si Jaya ini yang selalu kontek-kontekan, dan aku kan ngejual handphone aku itu sebesar 16.750.000, bukan 10 juta. Jadi intinya si Rizky ini tertipu. Dia dari Padalarang, dia pergi ke sini, ke rumah aku tuh di daerah Jakarta Timur. Dia pergi ke sini untuk ngambil handphone iPhone 12 Pro Max aku yang seharga 10 juta.
Itu kenapa dia mau, karena dia ngelihat itu murah banget di bawah pasaran. Dan dia kontek-kontekan sama si Jaya ini. Jaya mengakunya adalah itu handphone 12 Pro Max itu punyanya Jaya, tapi Jaya ini teman sekantor aku, jadi kita temenan nih sekantor, handphonenya lagi ada di aku. Jadi nanti si Jaya ngomong, nanti kamu kalau datang aku aja sepupu aku ya, sepupu aku yang kerja di apa tadi dia bilang kesehatan gitu, terus cuma ngambil aja, pokoknya kamu transfernya ke aku. Jadi si C ini transfernya ke B aja. Ternyata pada saat dia lagi pengecekan itu, dia bilang si C ini udah melakukan transfer ke B, makanya dia bilang ini handphone saya, kayak gitu. Jadi intinya dia yang tertipu dan aku juga ya tergolong tertipu. Tapi alhamdulillahnya aku masih bisa menyelamatkan barang aku pribadi, itu adalah iPhone 12 Pro Max. Ini sumpah serem banget. Dan pada saat di kantor polisi, ternyata kata polisi tuh ini udah sering terjadi, tapi memang belum terblow up banget untuk kasus ini, kasus yang tipe seperti ini, dengan alur seperti ini. Jadi aku pribadi bener-bener pas semalam itu ngalamin kejadian itu langsung cuma berdoanya seperti ini, ya Allah terima kasih aku masih dilindungin, masih dijagain, dan barang aku iPhone 12 Pro Max aku masih sama aku. Kalau memang yang si C ini, si Rizky ini, dia benar-benar tertipu oleh si B, yaitu Jaya, mudah-mudahan dia dapat berkali-kali lipat dari apa yang sudah tertipu. Tapi aku sebagai manusia biasa yang baru kena seperti ini, aku masih ada pikiran negatif. Yaitu pikiran negatif aku adalah mungkin saja ini sudah komplotan, dimana mereka yang kayak sudah merencanakan bagian part terburuk. Jadi kalau seandainya terburuknya kamu just ya udah tetap mengakunya bahwa kamu sudah transfer saya dan lain sebagainya. Dan pada saat di kantor polisi itu memang kita sudah ngecek semuanya. Jadi dia melakukan transfernya itu melalui aplikasi Dana. Dia ada dia masukin uang ke Dana sebesar 10 juta, terus dia ada mengeluarkan sebesar 10 juta lagi. Jadi ya walahu alam, udah bener-bener walahu alam banget. Ya udah gitu doang sih ceritanya, cuma aku kayak shock banget. Dan karena aku lagi hamilnya udah lumayan besar, dengan posisi yang aku kaget, jantung aku berdebar-debar, terus juga aku sempat loncat lari keluar, itu kan kayak aku nggak mikirin gimana janin aku kan. Jadi kayak pada saat udah di kantor polisi semuanya udah coba cooling down, itu aku kayak mikir ini si Dede baik nggak ya. Terus aku ngerasain kok gerak janinnya nggak ada. Nah makanya pada saat malam itu juga aku langsung pergi untuk melakukan pengecekan. Kebetulan rumah aku tuh deket banget sama klinik Halo Bayi, jadi aku ngelakuin pengecekan dan kebetulan di sana ada dokter yang baru saja selesai abis melahirkan, membantu persalinan, melahirkan normal. Itu ada dokter Ari, jadi aku dicek, terus alhamdulillah semuanya aman, dedenya tuh aman. Aku udah sempet khawatir banget, dan katanya itu karena aku panik, detak jantung aku kenceng banget, jadi aku tuh nggak ngerasain apa-apa gitu. Tapi ya alhamdulillahnya sekali lagi di sini aku benar-benar bersyukur banget aku masih dilindungin. Dan ya buat kalian semuanya, mudah-mudahan yang udah nonton video ini bisa dapat pelajaran, dan please banget bener-bener harus hati-hati, karena penipu tuh bener-bener cerdas banget. Mereka punya 1001 cara dan akal untuk bisa ngelabuin kita. Jadi please kalian harus hati-hati banget ya. Dan ini harus banget di-share, bukan karena aku pengen viewers ya banyak, enggak, tapi ini benar-benar harus di-share supaya orang-orang nggak ada yang kena tipu kayak begini. Dan alhamdulillahnya aku ngelakuin ya jatuhnya COD itu ya, di rumah aku ada suami dan juga saudaranya suami aku. Jadi aku alhamdulillah banget ada saudaranya suami aku dan suami aku. Gitu aja teman-teman. Jadi mudah-mudahan kalian bisa dapat pelajaran ya.
Singkat kata, aku mau pamit. Terima kasih udah nonton video ini. Pokoknya kalau kalian suka video ini di like, dan please harus di share banget ya. Oke, terima kasih. Bye.